Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku dan Mbak Metia akan sabotase acaranya Kahaula di podcast Yes TV-nya Entrepreneur Muda. Nah, aduh, capek ya? Iya, kayaknya tuh capek ngos-ngosan. Nah, biasanya tuh kalau Haula langsung ngasih tahu temanya tuh apa nih sekarang. Nah lo, Temanya tuh? itu adalah Apa ya? introvert versus extrovert. Mungkin yang lain tuh penontonnya Yes TV itu udah paham aku tuh punya karakter introvert atau extrovert ya. Kalau Mbak Metia ini punya karakter Apa introvert. ya? Kalau aku punya karakter introvert. Introvert? Nggak percaya kan? Percaya. Ya, aku juga nggak percaya sama diri aku sendiri kalau aku gitu. punya karakter introvert. Nggak usah kaget gitu ya? Everything is gonna be okay. Oke lah. Kita mau sharing-sharing dari sudut pandang introvert dan sudut pandang extrovert. Oke. Sekarang dari introvert dulu. Apa sih introvert itu, Mbak? Introvert ya. Nah, introvert kalau yang saya tahu nih ya, introvert itu Sebentar, Mbak. Diam dulu ya. Diam. Takutnya minumnya terbang langsung kan. gue yang sendiri soalnya ini ya. Soalnya. Iya, Oke, jadi introvert itu sebenarnya ada 3 macam. Dia nggak bisa diem ya gitu ya, kasih diem. Introvert itu ada 3 macam. Ya, Apa aja? 3 macam. Nah, itu yang pertama itu fokus pada pikiran. Apa itu? Pada pikiran. Tahu Mbak Nanda apa tuh? Fokus sama satu titik aja. Nah, jadi seorang introvert tuh kalau udah fokus sama satu hal, dia akan fokus sama pikirannya. Lebih ke setia nggak sih? Iya, betul. Salah satunya itu setia dalam apapun ya. Dalam persahabatan. Ya, betul. Dalam persaudaraan. Apalagi ya bisnis kan? gitu kan. Benar. Nah, itu. Terus yang kedua, dia juga orangnya perasaan. berperasaan. Hati Pokoknya nurani lebih gitu. baper ya. Kalau kata Bener. orang-orang zaman sekarang tuh lebih baper. Introvert. Betul, iya. Terus? Jadi dia tuh orangnya berperasaan. Jadi kalau misalnya ada sedikit yang mungkin tidak sesuai sama dia, misalkan nih ada apa ya, pendapat yang kurang sreg sama dia, nah dia akan istilahnya memikirkan itu apa sesuai sama saya misalkan gitu. Oh, berarti apa-apa semuanya dipikirin banget ya, Mbak. Kayak gitu. Terus yang kedua itu mood. Tahu mood? Mood. Apa tuh? Mood, bukan mood. Bukan dia, bukan. Bukan itu. Jadi kalau moodnya bagus, dia akan menghasilkan bagus juga. Tapi kalau moodnya jelek, nah hasilnya pun sesuai dengan Kejelekannya. Oh, bukan. Hasilnya pun akan Sesuai jelek. lah, Jadi gitu ya. sesuai, seorang introvert itu sesuai sama moodnya mereka. Kalau moodnya lagi nggak enak, itu nggak akan enak pokoknya. Betul. Dan sekelilingnya tuh pasti akan kena gitu ya. Betul. Nah, ya aku tahu juga, aku udah baca-baca nih, introvert itu lebih nyaman sendiri, benar, Mbak? Betul banget. Oh bener guys, jadi introvert itu kalau Mbak Meti ya, ini kan kita ngeliat dari pengalaman. Mungkin ada nih dari kalian yang udah nonton, kalian tim introvert. Oh, Ya kan, boleh komen nih di sini di bawah. komen ya. Kalian punya masalah apa? Atau sama nggak? Kurang lebihnya sama nggak sama Kak Metia ya kan? Atau bahkan malah enggak, gue nggak kayak Kak Metia gitu kan? Mungkin ya kan. Nah, terus seorang introvert itu apa ya, lebih baper gitu ya, Kak? Iya, jadi kalau introvert itu dalam garis merahnya ya, introvert itu dia sedikit pemalu. Oh, pemalu. Nah, pemalu ya, pemalu tapi setia, gitu ya. Sama Jadi aku juga pemalu. jadi kalau introvert itu memiliki sifat dia tuh lebih ke tadi pemalu, pendiam, dan juga banyak mikir. Oh, banyak mikir. Iya, jadi kalau misalnya dia dikasih keputusan nih, kamu harus ngambil A apa B, gitu. Jadi dia nggak langsung jawab cepet. Saya mau A misalnya. Kalau ekstrovert kan dia langsung ya.
saya A, saya B. Nah kalau introvert dia mikir-mikir dulu, apakah keputusan itu sesuai dengan yang dia pikirkan atau dia sesuai dengan gini dia deskripsikan gitu. Ngerti. Jadi kalau misalkan kata orang kan pikirin dulu baik-baik baru dijalani. Nah itu tuh lebih ke introvert. Ya. Tapi padahal menurut aku dari maksudnya sisi manusia itu dia punya sisi introvert dan sisi extrovertnya. Betul. Ya kan? Lebih dominan kemana nih si manusianya? Kayak misalkan Mbak punya, kadang aku tuh extrovert Mbak gitu, tapi aku lebih dominan ke introvert gitu kan. Gitu. Nah jadi nggak melulu semua orang-orang yang, apalagi orang-orang yang introvert dan nggak tahu nih misalkan mau maju gak mau, gue diem aja gitu. Terus mau mundur juga enggak deh, gue mesti stuck aja di sini gitu. Stuck aja juga nggak bakal bikin kalian tuh bakal maju ya kan. Jadi kita stuck gitu di sini ya kan. Nah itu, jadi jangan pernah mikir kalau seorang introvert itu gak bisa ngapa-ngapain. Jadi ada dua hal dalam introvert, dia ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi dalam segi ini kalau dari saya pribadi, alhamdulillah saya lebih ke yang positifnya. Nah apa itu? Nanti kita bahas. Gitu masih nanti Mbak. Iya. Jangan lupa subscribe. Yoi, keren gak sih? Udah cocok banget jadi YouTuber sebenarnya. Cuman ya gimana ya? Pokoknya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Emang udahan ini? Belum, belum. Masih jalan. Okay. Ini masih jalan. Kita cuma di tengah-tengah iklan aja dulu Mbak Metia. Sip. Boleh lanjut. Boleh ditanya balik Mbak Metia? Oh iya. Nah, untuk Mbak Nanda nih yang selalu ceria, bahagia di luarnya ya. Enggak, di dalamnya juga loh. Nah, oke. Kan kalau kelihatan nih ekstrovert ya. Apakah betul Mbak Nanda nih ekstrovert? Apakah introvert? Tadi kan ada kelebihan dan kekurangannya ya. Dan juga ada yang bilang belum tentu introvert itu jadi ekstrovert kayak gitu. Nah, kalau Mbak Nanda nih ekstrovert. Aku sedikit cerita tentang masa lalu. Dulu waktu kecil tuh aku punya sifat introvert. Salah bro. Introvert, maaf ya, grogi depan kamera. Pokoknya dulu aku waktu kecil tuh pernah merasakan yang namanya introvert. Aku jadi tipikal orang yang introvert yang nggak bisa bergaul, nggak mudah bergaul sama orang lain. Kerjanya cuma di dalam aja karena waktu itu kan masih TK juga ya, masih TK sampai SD. Nggak ditemenin sama teman-teman kita gitu. Maksudnya aku ya pure sendiri, aku juga nggak ngerti, sampai nggak ngerti kenapa gue dijauhin ya gitu. Dan itu udah aku alamin tuh sampai SMP. SMP kelas 1, akhirnya SMP kelas 2 karena satu dan lain hal aku mikir, gue nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Kapan gue mau maju kalau gue kayak gini terus? Ya, betul. Gue nggak punya, bener-bener Mbak, aku tuh nggak punya circle yang gimana sih, aku mesti cerita tapi aku nggak tahu ceritanya kemana. Iya betul. Iya, aku cuma punya keluarga, aku cuma punya adik, aku cuma punya orang tua. That's it, nggak punya yang bener-bener kayak misalkan orang yang punya sahabat mau cerita ke sahabatnya, itu aku nggak punya. Nah akhirnya aku nggak bisa maju dan aku nggak bisa gerak, cuma di situ aja. Pelajaran juga nggak nangkep kan, karena kita kan juga butuh kelompok gitu loh dulu kan. Nah itu aku nggak bisa tuh waktu dulu SMP. Akhirnya kelas 2 SMP ada satu orang yang ngebantu aku buat jadi seorang ekstrovert. Masya Allah. Awalnya sih masih nggak bisa di handle, maksudnya sama diri aku sendiri. Saya jadi sedih. Aku sedih sih. Sus. Aku nggak sedihan loh gitu ya. Tenang aja loh. Jadi aku nggak bisa ngehandle, awalnya tuh nggak bisa ngehandle yang bener-bener bandel, nakal. Gimana sih seorang introvert yang ruang lingkupnya di dalam, tiba-tiba dia keluar dari ruang lingkup itu, dia liar, pasti liar. Itu awal-awalnya liar. Seorang extrovert itu awal-awalnya liar sampai akhirnya aku harus ngehandle. Jadi yang bisa ngatur diri kalian sendiri itu adalah kalian, bukan orang lain. Diri sendiri.
diri sendiri. Nggak usah peduli omongan orang yang misalkan orang itu ngomong ngapain sih lo ngelakuin itu, ngapain sih lo, nggak usah, karena kalian hidup nggak sama mereka. Masya Allah. Ya emang sih kita emang butuh mereka juga kadang-kadang karena mereka juga pasti butuh kita. Ya wajar ya, namanya kehidupan manusia, sosialisasi, ya kan Mbak? Bukan social distancing. Bukan social. Kalau social distancing mah pandemi ya. Nah pokoknya intinya seorang ekstrovert itu nggak semudah apa yang kalian pikirin. Betul. Kalau aku tujuannya adalah ngebuat orang lain di sekeliling aku itu bahagia. Masya Allah. Selesai. Maksud aku hidup buat apa kalau nggak bikin mereka bahagia, udah selesai. Walaupun kelihatannya orang ekstrovert enak ya, bisnisnya enak ya kan, pergaulannya enak, tapi nggak seenak apa yang kalian pikirin gitu. Tapi kadang-kadang kita punya segi introvertnya juga. Kalau kadang suka deg-degan kalau lagi di depan orang, kadang suka grogi depan kamera, sampai akhirnya bisa kayak gini ya karena Dies. Masya Allah, bersyukur ya Mbak Nanda. Walaupun aku bukan jadi siswanya Dies ya, cuman aku bisa kenal sama orang-orang Dies tuh, itu Masya Allah deh pokoknya. Berharga banget ya berarti Yes ya, Masya Allah. Bener-bener. Keren. Nah Mbak Metia kan salah satu alumni Iya. Dies. Iya. Alhamdulillah. Mbak Metia, aku tuh salut sama Mbak Metia. Aku kenal Mbak Metia tuh dari 2018 ya Mbak? Iya, betul. 2018 awal aku kenal Mbak Metia. Aku ngelihat Mbak Metia itu tipikal orang yang pendiam banget, nggak mau ngomong sama orang, cuman senyum ibadah ya. Betul. Iya. Jadi aku ngelihatnya, pas ngelihat sama sekarang perubahannya benar-benar drastis. Drastis Emang banget. merhatiin ya? Merhatiin. Oh gitu ya. Oke. Merhatiin sedikit ketahuan kan. Makanya aku suka ngelihat perkembangan orang-orang yang lu awalnya diem, tapi Masya setelah Allah. keluar dari Yes lu jadi kayak gimana? Kayak ya bisa Bisa jadi extrovert. introvert tuh ternyata bisa, ya kan? Iya. Jadi apa ya? Kalau orang-orang ngomong introvert tuh cuman bisa nyakitin dirinya dia sendiri, betul. cuman bisa diem di kamar, nyendiri, nyaman sama lingkungannya, itu enggak banget buat aku. Betul. Karena kalian punya sisi lain di diri kalian. Punya potensi lain ya, Iya, selain benar introvert banget. itu. Nah, ini karena waktunya sudah Mepet ya. mepet banget, Mepet. boleh Mbak Metia closing statement di akhir. Closing statement. Oke. Dari seorang Introvert. introvert, dari segi introvert. Oke, untuk yang di luar sana yang punya sifat introvert mungkin ya seperti saya, sebenarnya jangan putus asa, jangan merasa diri itu sendiri, karena kalau kita bisa menggali potensi kita bahwa kita tuh punya bakat untuk bisa menghasilkan sesuatu, lakukanlah. Tapi dengan catatan hal-hal yang positif. Misalkan teman-teman suka masak, galilah potensi itu, apa yang teman-teman suka. Karena seorang introvert juga ternyata saya pernah dengar dari salah satu seminar ya, bahwa seorang introvert itu belum tentu nggak akan sukses. Bahkan kalau misalnya dia mau menggali itu, kesuksesan bisa cepat dicapai asalkan dia fokus sama satu titik. Ya. Tuh. Buat kalian yang introvert atau extrovert, Allah itu punya jalannya sendiri Buat ngasih jalan buat terbaik. kita bahagia. Allah punya waktu untuk kita bahagia, kapanpun itu kita pasti bakal Betul. bahagia gitu. Jadi kalian gak usah dengerin omongan orang, kalian gak usah takut Betul. sama omongan-omongan orang, omongan-omongan di luar sana. Kalau kalian tuh nggak mampu, pasti kalian tuh mampu, walaupun dalam segi pertemanan, dalam segi karir, dalam segi bisnis, Betul semuanya banget. kalian mampu. Udah yakinin, tanemin di diri kalian mampu. Kalian mau ngelakuin itu untuk orang yang kalian sayang. Betul. Selesai, itu aja. Oke.
Sip. Terima kasih. Oh iya, belum penutupan. Oh, Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Yes, Indonesia ya guys. Nah, mungkin ini akan dikembalikan lagi ke Kak Haula nanti podcastnya. Terima kasih.